Salam damai seluruh alam, salam damai semesta raya, rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, netizen Indonesia yang budiman, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita santai-santai dulu, nggak kemana-mana, cukup di tempat saja. Mungkin besok lusa kita kembali jalan-jalan ke tempat-tempat bersejarah. Enaknya kita ngomongin apa hari ini ya? Oh, ngomongin ini nih ya, yang begini nih kita omongin. Jadi kalau menurut dari seorang profesor Bapak Mahfud MD, busana atau pakaian itu produk kebudayaan. Jadi pakaian itu nggak ada agamanya, baik itu nikah, burka, ataupun gamis, serban, itu tidak memiliki agama. Jadi kalau agama itu atau bungkus tubuh seseorang itu dikonotasikan dengan agamanya, nggak bisa juga. Jadi kalau kita menuduh misalkan dukun berbalut agama atau dukun berkedok agama, cinta dukun berkedok agama yang ada itu ngawur. Artinya apa? Ya karena baju atau busana itu tidak mencerminkan agama sebenarnya. Jadi kalau misalkan dikatai orang seperti yang dia bilang ini nih, rakyat Indonesia yang masih suka ditipu dan dibodoh-bodohin. nah, dia menganggap bahwa bangsa Indonesia ini mudah dibodohi, mudah percaya, mudah ditipu-tipu, mudah dibodoh-bodohi. Menurut dia, kenapa? Ya karena dia sendiri melakukan itu seperti ini nih. Nah, yang begini. Anehnya, masyarakat Indonesia percaya loh sama Dia dengan pakaian ini, dengan busana ini sebenarnya menipu banyak orang-orang Indonesia yang terutama yang beragama atau kaum muslim ya. Dengan busana begini seolah-olah menunjukkan kesolehan seorang muslim. Padahal itu kamuflase. Anak ini berkamuflase. Seperti di video-video yang lalu saya jelaskan tentang apa itu placebo. Bahkan placebo itu bisa dilakukan menggunakan efek placebo untuk memanipulasi kesadaran orang, menipu kesadaran orang, bisa dengan busana, dengan pakaian. Jadi si anak ini menipu banyak orang dengan busananya. Ya dia berbusana seperti ini, selayak ini orang pasti harapan dia, orang itu berpikir dia itu orang soleh, orang taat beragama, mengerti agama, sangat dalam agamanya, sehingga menuai banyak simpati. Dan itu terbukti. Statement dia barusan mengatakan itu, bahwa rakyat Indonesia itu mudah dibodohi oleh dia. Dan kenyataannya memang iya. Banyak sekali yang terbodohi. Wah, ini orang yang beragama, orang yang agamis. Bangsa Indonesia yang notabene orangnya pinter-pinter, cerdas, kok dibodohi sama anak kecil begini mau. Ini yang lucu gitu loh ya. Apakah 200 juta jiwa bangsa Indonesia ini badut semua dijadikan kelucuan oleh anak kecil ini? Ini yang harus kita perangi dari diri kita. Jangan mudah terpengaruh melihat casing. Jangan mudah terpengaruh melihat penampilan. Karena apapun penampilannya,
itu memplasebo. Jadi si Bancet ini menghipnotis orang banyak dengan konsep placebo atau placebo effect. Untuk apa dia berbusana ini? Seperti yang dia katakan, untuk menciptakan belief baru di dalam diri orang yang melihat. Jadi dia mempengaruhi belief system orang banyak bahwa untuk menimbulkan simpati terhadap dia dengan berbusana seperti ini. Tetapi busana itu memang tidak ada agamanya. Jadi agama itu nggak ada kaitannya dengan busana. Busana itu budaya. Jadi kita nggak boleh bodoh lagi. Kita harus cerdas saat ini. Jangan menilai, mudah tertipu, termanipulasi kesadaran kita sehingga memunculkan simpati dan empati terhadap busana yang dipakai orang. Kita masih cerdas, ya. Kasihan sekali saya melihat bangsa ini hanya diombang-ambing oleh cecunguk ini, si Bancet merah ini, dengan pola-polanya dia. Apakah kalian masih terpola? Oh silahkan, tidak apa-apa. Tidak ada yang melarang dan tidak ada yang harus menyetujui kata-kata saya. Semua kembali ke pribadi Anda masing-masing yang menonton video saya ini. Jadi setiap manusia itu punya hak asasinya sendiri, punya hak prerogatif. Saya kembalikan kepada Anda mau ditipu sama Bancet merah ya pribadi Anda percaya omongan saya juga terserah, saya tidak mengharapkan dan tidak meminta. Tapi saya yakin Anda semua itu orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, orang-orang yang bisa berpikir logis. Jadi omongan saya ini kan mudah diterima, ya perkara Anda menyikapi omongan saya itu kembali kepada pribadi Anda masing-masing. Karena kapasitas kecerdasan orang itu masing-masing. Jadi setiap saya upload video ya ada beberapa orang sih yang cerdas dengan komentar-komentarnya, perasaan dia cerdas. Tapi ternyata dia bukan cerdas, tapi kelewat cerdas alias miss ya. Jadi apa yang saya sampaikan itu tujuannya kemana, komentarnya tujuannya kemana gitu kan. Jadi nggak nyambung. Saya harap yang lain juga bisa lebih cerdas sehingga nyambung dengan apa yang saya omongkan ini. Ya sekali lagi kita lebih cerdas lagi. Tidak harus kita termanipulasi dengan pakaian orang ya. Apalagi pakaian-pakaian yang dianggap itu agamis. Tidak seperti itu. Jadi pakaian itu atau busana atau fashion itu tidak memiliki agama. Yang memiliki agama itu manusia. Jadi baik manusia itu mau beragama apapun dengan fashion apapun tidak tentu fashion itu sebagai label agamanya. Nah, kita yang harus cerdas di situ. Tapi menurut si Bancet merah ini rakyat Indonesia itu gampang dibodohi, makanya dia bodohi dengan pakaian-pakaian seperti itu. Dan buktinya dan terbukti nyata bahwa jenengan semua banyak yang terbodohi. Benar kata dia, Anda bodoh, dibodohi oleh si Bancet merah ini. Kiranya Anda semakin waras, semakin sadar ya. Saya harus keras ngomongnya. Kalau nggak keras gini ngomongnya nggak sadar-sadar nanti. Nah, sadarkan diri Anda masing-masing, kembali kepada jati dirinya, dan tidak mudah dibodohi. Kalau sampean masih terbodohi juga oleh orang itu, ya memang sampean orang bodoh. Tapi kalau sampean orang cerdas, sampean tidak mau terbodohi. Ya, dia sendiri sebenarnya membuka aibnya, dia udah ngomong, bangsa Indonesia ini, rakyat Indonesia ini gampang dibodohi, dibodoh-bodohi. Ya, dia sendiri yang membodoh-bodohi orang banyak dengan pakaian-pakaian seperti itu tadi. Jadi bangsa Indonesia itu saat ini hanya diombang-ambing oleh pemahaman-pemahaman yang sebenarnya sifatnya semu. Jadi keyakinan kita terhadap agama yang kita anut itu membutakan kita. Sehingga kita mudah dibodohi oleh anak kecil yang hanya berpakaian ala Timur Tengah, sudah kita anggap anak soleh. Nah, sebagai pembawa kebenaran, pembela kebenaran. Dan itu
dia tertawa dalam hatinya, bangsa Indonesia ini bisa dibodohi. Dan itu dia ucapkan secara terang-terangan, ada videonya. Bangsa Indonesia itu orang-orangnya mudah dibodoh-bodohi dan dibodoh-bodohi oleh dia. Ternyata memang dia membodoh-bodohi Anda semua dengan pakaian yang seperti itu, seolah-olah agamis, padahal itu kamuflase. Anda semua hanya diplasebo dengan pakaiannya. Jadi kalau dia menyalahkan orang lain, mungkin para dukun-dukun yang mempraktikkan efek placebo dengan trik-trik, dia sendiri menggunakan trik untuk memplasebo masyarakat Indonesia dengan pakaian dia. Ya, pakaian dia yang notabene dianggapnya pakaian yang agamis. Padahal bukan, pakaian atau fashion itu adalah produk kebudayaan, bukan produk agama. Itu budaya. Budayanya orang Timur Tengah ya seperti itu. Walaupun dia agamanya bukan Muslim, mungkin agamanya Kristen, atau orang Yahudi pun yang tinggal di Saudi Arabia ya berpakaian seperti itu. Padahal dia bukan orang Muslim, dia orang Yahudi. Mungkin orang sinagog atau orang Judais, atau orang-orang yang di Mesir. Juga sama, berpakaian seperti itu, walaupun dia orang Kristen Syria atau Kristen Ortodok. Jadi saya rasa lebih pintar-pintar bangsa kita ini saat ini, lebih peka lagi karena sudah mendekati pesta besar, katanya pesta demokrasi. Jadi salah. Saya harus berucap saat ini, harus muncul ke publik untuk meluruskan ini. Ini ranahnya yang dibawa oleh si Bancet Merah ini sebenarnya ranah politik. Jadi ketika waktu itu memang dia berpenampilan seperti itu karena masih menggunakan politik identitas. Saat ini nggak laku. Rakyat Indonesia sudah pandai, tidak bisa lagi dipermainkan dengan politik identitas. Jadi kalau si Bancet ini memang sebenarnya hanya kambing yang dipelihara oleh penggembalanya. Diberi makan sejumput rumput. Kalau saya mangap lebih detail lagi, tamat. Siapa di belakangnya kita semua sudah tahu. Jadi sudahlah, sudahi saja permainanmu. Baiklah, kalau memang kita semua ini menjadi bangsa yang bodoh ya silahkan. Mau menjadi bangsa yang cerdas ya silahkan. Kita tidak menafikan bahwa kehidupan kita sehari-hari itu tidak lepas dari politik apapun itu. Tapi bukan politik praktis. Karena si Bancet ini ranahnya sudah masuk ke dalam politik praktis, maka saya berteriak di sini. Jadi dia ini hanya proksi saja. Tapi di belakangnya Bancet ini ada seseorang, dan untuk seluruh Indonesia saya serukan, pandai-pandailah dan jelilah menganalisa. Walaupun Anda tidak berpendidikan tinggi seperti orang-orang yang lain, saya harap Anda punya skala analitik sendiri. Harus menjadi bangsa yang cerdas, tidak perlu pintar untuk cerdas itu. Ya. Orang pintar belum tentu cerdas, tapi orang cerdas bisa menciptakan berbagai kepintaran. Terima kasih saudara-saudaraku semua sudah menonton ini. Mudah-mudahan semakin cerdas. Salam berbahagia untuk kalian semua. Mungkin cukup sampai di sini. Apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah wawasan untuk Anda semua, semakin membuat Anda sadar, semakin membuat Anda lebih bijak lagi. Salam damai semesta raya, salam damai seluruh alam. Rahayu, rahayu, rahayu.